dipersembahkan oleh, didukung oleh Pemirsa, rekapitulasi hasil pemungutan suara pemilu 2024 hari ini akan diumumkan. Dari hasil rekapitulasi 36 provinsi dan pemilihan luar negeri, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, unggul dari dua kandidat lainnya, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Hasil rekapitulasi perolehan suara dari 36 provinsi dan pemilihan luar negeri yang disahkan KPU, Prabowo Gibran sudah unggul nyaris di semua provinsi, kecuali Aceh dan Sumatera Barat yang lebih memilih Anies Muhaimin. Komisi Pemilihan Umum hari ini akan menyelesaikan rekapitulasi di dua provinsi agar penetapan bisa tepat waktu. Setelah melengkapi rekapitulasi di 38 provinsi, KPU lantas mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan hasil pemilu 2024. Penetapan hasil pemilu presiden dan legislatif hari ini tentu menjadi babak baru dinamika politik. Seperti apa langkah Prabowo Subianto menjadi presiden bagi semua kelompok dan golongan serta merangkul seluruh anak negeri? Akankah manuver elit politik membawa rasa baru di Senayan dengan lahirnya kekuatan koalisi pemerintah dan parpol penyeimbang? Dari gedung The Convergence Indonesia, kami hadirkan Presiden dan Wakil Rakyat Terpilih 2024. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Bayu Andrianto dan rekan saya Caca Anissa. Kami akan ajak Anda yang di rumah maupun yang ada di studio untuk melihat detik-detik pengumuman KPU mengenai hasil Pilpres dan juga Pileg yang rencananya akan berlangsung malam hari ini. Bayu, saya deg-degan, tapi malam hari ini saya mau dong dipuji cakep. Kalau Oke. mau cakep apa? Pantun dulu ya? Pantun dulu. Yang ada di Siap studio tolong cakepnya ya. cakepnya ya. Habis berbuka kita tarawih. Cakep, Saat tarawih kita bertasbih. cakep, Masyarakat Indonesia sudah memilih. cakep. Inilah dia Presiden dan Wakil Rakyat Terpilih. Emang gak salah kalau sekarang nama Caca selalu ada pantun yang bikin cakep. Masya Allah pantunnya. Masya Allah. Tapi ya, ini supaya kita mengademkan suasana, menurunkan tensi politik yang kemarin sempat kita lalui pada saat kampanye hingga kemudian proses pemilihan. Jeda 1 bulan, sekarang sampailah kita di momen hari ini. Betul. Nah, KPU tadi per 18.30 saya sudah mendapatkan informasi KPU sudah merampungkan penghitungan rekapitulasi suara nasional untuk Pilpres, di mana 36 provinsi ini dikuasai oleh pasangan nomor urut 2. Ya. Nah, sementara 2 provinsi lainnya dikuasai oleh pasangan nomor urut 1. Nah, nanti kita akan lebih dalam lagi untuk menyampaikan informasi langsung dari KPU, termasuk juga berbincang dengan para narasumber kita malam hari ini, Ca. Ada Acara siapa, Ca? kita pamungkas dan narasumber kita juga pamungkas. Pamungkas. Kita kenalkan satu persatu. Bayu, yang pertama saya akan sapa narasumber kita yang luar biasa kami undang pada malam hari ini, Prof. Ibnu Hamad yang merupakan pakar komunikasi politik. Yang kedua, ada Prof. Burhanuddin Muhtadi. Ini merupakan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia sekaligus pakar politik. Selamat malam, Prof. Salam. Yang ketiga, ada Prof. Lely Aryani. Ini pakar komunikasi politik dan juga guru besar komunikasi politik. Selamat malam, Caca dan Bayu, kalau disingkat Cabai. Betul juga ya, panas dong. Pedas dong, Prof. Pedas dong. Baik, selain bertabur profesor-profesor pada malam hari ini, pakar-pakar juga kita taburi di malam hari ini, yakni Bang Henry Satrio, merupakan founder Kedai Kopi. Malam, Bang. Selanjutnya Ketua KPU 2017 hingga 2021, Pak Arief Budiman. Masya Malam, Allah, Bang. luar biasa Malam, Bang. sekali. Terima kasih ya buat para narasumber yang sudah hadir. Tapi tidak hanya narasumber, Cak. Ya. Malam hari ini udah ada yang warna merah, kuning, dan juga biru. Ini bukan partai ya. Warna-warni. Warna-warni Ya, ini. di belakang kita warna biru dari mana? Al-Azhar. Tepuk tangan dong. Depan, Bay, kalau dari depan. Yang depan, yang warna merah dari Universitas Bakri. Depan kita ini
dari Universitas Jayabaya. Wow. Pada nyoblos nggak kemarin? Nyoblos. Nyoblos semua. Nyoblos semua. Tapi kita nggak tahu pilihannya siapa. Jangan, nggak boleh, itu rahasia, Ca. Betul. Kita pun tidak tahu apa hasil yang nanti akan diumumkan oleh KPU malam hari ini. Boleh dong kita langsung cek. Oke. Rekan kita ada Agita Malika siap mengabarkan dari sana. Agita silahkan. Ya, Caca, Bayu, dan juga pemirsa masih terus mengabarkan dari Komisi Pemilihan Umum KPU. Proses rekapitulasi hingga malam hari ini masih terus berlangsung, di mana kita semua tentunya sama-sama masih menantikan. Namun, informasi Caca dan juga pemirsa, ini masih skors. Tadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, kemudian KPU men-skors, dan baru nanti akan dilanjutkan rekapitulasi lagi pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Jadi kita masih terus menunggu. Namun kami bisa menginformasikan kepada Anda pemirsa, agenda yang tadi berlangsung sebelum KPU tadi men-skors pada pukul 18.00, ini sudah dilakukan penghitungan untuk 2 provinsi terakhir, provinsi ke-37 dan juga 38, Papua Pegunungan dan juga Papua Induk. Setelah sebelumnya kita ketahui bahwa 2 provinsi ini sempat sedikit mengalami kendala begitu ya dalam proses pengiriman berkas untuk tiba sampai ke Jakarta ke KPU. Sedikit menginformasikan bahwa untuk berkas dari Provinsi Papua Pegunungan ini sudah tiba pada malam hari. Namun ini baru tadi dilakukan rekapitulasi untuk Pilpres dan juga Pileg. Untuk Provinsi Papua Pegunungan tadi dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kurang lebih berlangsung sekitar 2 jam. Kemudian pada pukul 17 akhirnya sudah disahkan dan kemudian barulah dilanjutkan untuk provinsi terakhir yaitu provinsi ke-38 Papua Induk. Sebagai informasi Caca dan juga pemirsa, untuk provinsi Papua Induk ini berkasnya ini memang baru tiba hari ini, tepatnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, jadi KPU tadi ini sudah melakukan rekapitulasi untuk provinsi Papua Induk, namun memang baru rekapitulasi dari Pilpresnya saja. Jadi proses rekapitulasi untuk provinsi terakhir Papua Induk ini tadi dilakukan pada pukul 17 waktu Indonesia Barat dan tadi sudah selesai pada pukul 18. Barulah kemudian disahkan dan diskors. Setelah skors nanti rencananya agenda selanjutnya akan dilakukan rekapitulasi untuk Pileg, untuk provinsi terakhir yaitu Provinsi Papua Pegunungan. Jadi kurang lebih jika kita berkaca dari beberapa provinsi sebelumnya mungkin memakan waktu sekitar 1-2 jam. Kalau kita bisa kalkulasi Caca dan juga Bayu, artinya 2 jam dari pukul 20.30 kita akan segera mendapatkan hasil akhir dari rekapitulasi. Dan ini juga ditegaskan lagi oleh komisioner KPU yaitu Agus Melas yang terus menyebutkan bahwa KPU ini pasti akan mengumumkan real count atau rekapitulasi dari KPU ini pada hari ini, tidak akan lewat dari tanggal 20 Maret. Sebagaimana ini juga sesuai dengan peraturan KPU ataupun PKPU yang menyebutkan bahwa batas akhir dari rekapitulasi adalah pada tanggal 20 Maret. Sedikit informasi Caca dan juga pemirsa untuk hasil dari Pilpres untuk provinsi terakhir yaitu Provinsi Papua Induk. Untuk paslon nomor 01, Paslon 01 Anies Caimin memperoleh 284.184 suara. Kemudian Prabowo Gibran 838.000 maksud kami 382 suara dan juga Ganjar Mahfud 175.956 suara. Artinya untuk provinsi ke-38 masih diungguli oleh Prabowo Gibran. Ini juga artinya bisa kita tarik data bahwa Prabowo Gibran memang unggul 36 provinsi dari total 38 provinsi. Sementara untuk 2 provinsi lainnya, untuk Sumbar dan juga Aceh ini memang diungguli oleh Paslon 01 yaitu Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Kita tentunya masih sama-sama menantikan Caca dan juga pemirsa. Namun di luar daripada proses rekapitulasi, kami juga ingin menginformasikan bahwa hingga saat ini aksi unjuk rasa, aksi massa ini masih terus berlangsung antara sejumlah elemen masyarakat baik yang pro terhadap keputusan KPU maupun yang kontra terhadap keputusan KPU ini masih terus berlangsung. Jika tadi mungkin rekan-rekan kami sudah menginformasikan bahwa aksi massa ini sudah berlangsung pada sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, tadi sekitar maghrib
akhirnya massa yang pro ini sudah membubarkan diri dan juga kembali ke rumah masing-masing, sementara untuk massa yang kontra masih terus bertahan di depan gedung KPU, pasti terus melakukan aksi unjuk rasa dan juga menyuarakan aspirasi mereka. Namun pantauan hingga saat ini tidak ada tampak kericuhan ataupun kerusuhan, sementara itu juga sudah digelar atau dikerahkan ada sebanyak 1.900 personil pengamanan baik dari TNI dan juga Polri. Kita tentunya masih akan terus sama-sama menantikan bagaimana kemudian hasil total dari rekapitulasi di KPU. Caca kembali ke studio. Terima kasih Agita mengabarkan langsung dari gedung KPU. Kita masih menunggu hasil total rekapitulasi KPU yang saat ini masih dilakukan pemirsa.